Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Barat menangkap 2 orang kurir sabu di kawasan Bintaro, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Dari tangan keduanya, petugas menyita barang bukti sabu sebanyak 18 paket besar yang tersimpan di dalam mobil. Tim khusus Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Barat menggerebek 2 kurir sabu di perumahan Bintaro Jaya, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten. Saat mobil digeledah, ditemukan 18 paket sabu masing-masing seberat 1 kg yang disimpan dalam 3 kantong plastik hitam dan diletakkan di kursi belakang. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Barangnya ada 18 paket ini ya. 18 paket besar ya. Kami sudah mengamankan 2 orang pelaku tindak pidana narkotika dan bersama-sama dengan yang bersangkutan kami amankan ada 18 paket besar yang isinya sabu-sabu. Jadi anggota kami sudah melakukan pengembangan dalam sebulan terakhir ini untuk mengungkap jaringan ini. Kedua kurir ini kemudian digelandang ke kamar kos mereka di Jalan Raya Jombang, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Dalam kamar pelaku, polisi tidak mendapati barang bukti narkoba, namun menemukan buku yang berisi catatan transaksi narkoba. Ini catatan apa nih? 2 tambah 2, 120 catatan ini. Ketemu nih, baru saya ketemu nih. Kedua pelaku selanjutnya dibawa ke Polres Jakarta Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Tangerang Selatan, Banten, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang pengemudi taksi online berusaha kabur saat akan diperiksa oleh petugas Dishub DKI Jakarta. Ia berusaha kabur karena tak bisa membayar denda akibat parkir sembarangan. Pengemudi mobil ini panik dan berusaha kabur saat akan diperiksa surat kendaraannya oleh petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Petugas memeriksanya karena parkir sembarangan di Jalan Srikaya, Gondangdia, Jakarta Pusat. Pengemudi taksi online ini mengaku berusaha kabur karena tidak punya uang untuk membayar denda derek. Lagi apa tadi, Pak? Lagi ngetem, nunggu penumpang. Terus? Ya diderek, ya udahlah. Gimana nih Pak dengan aksi penderekan ini gimana nih Pak? Bapak Ya, merasa tapi kecewa? sekarang kan ya kecewa lah. Tapi ini kan lagi COVID kayak gini, kita cari makan susah. Ya udahlah, udah kayak gini mau diapain ini? Usai diperiksa, mobil akhirnya diderek paksa dan dibawa ke kantor Dishub DKI Jakarta. Sang pengemudi harus membayar denda akumulatif sebesar Rp500.000 per hari sebelum mengambil kembali mobilnya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu hamil terpaksa ditandu saat melintasi jalan bebatuan dan jembatan gantung di Lebak, Banten. Video dramatis aksi warga yang menyelamatkan nyawa sang ibu dan bayi tersebut viral di media sosial. Inilah video dramatis aksi warga desa Ciladaun, Kecamatan Lebak Gedong, Lebak, Banten yang menggotong wanita hamil yang akan melahirkan dengan tandu ke mobil ambulans. Warga terpaksa menggunakan tandu karena jalan di desa mereka hancur akibat bencana banjir bandang beberapa waktu lalu. Ibu hamil terpaksa harus melintasi jembatan gantung yang terbuat dari batang bambu untuk sampai ke mobil ambulans. Bola sakit ini paha, udah dari jam 3, sekitar jam 3. Terus saya panik, langsung dibawa ke rumah sakit. Pas saya nelpon ke bidan, kata bidan harus bawa ke rumah sakit. Masalahnya ini mah harus ditangani sama dokter. Beruntung nyawa sang ibu dan bayinya berhasil selamat setelah mendapatkan pertolongan para medis di Rumah Sakit Umum Aji Darmo, Lebak, Banten. Ibu tersebut melahirkan bayi laki-laki dalam kondisi sehat.
Dari Lebak, Banten, Iskandar, iNews melaporkan. Ratusan warga yang tidak sabar ingin dapat bansos saling dorong dan berupaya terobos pagar kantor desa Curug Wetan, Kabupaten Tangerang, Banten. Pencairan dana bansos sempat dihentikan sementara untuk menertibkan antrian warga. Adu mulut tak terelakkan antara ratusan warga dengan petugas saat antri pencairan bantuan sosial tunai di desa Curug Wetan, Kabupaten Tangerang, Banten. Bahkan ratusan warga yang tidak sabar ingin dapat bansos saling dorong dan berupaya terobos pagar kantor desa. Beruntung petugas sigap menahan pintu pagar agar tidak roboh. Pencairan dana bansos sempat dihentikan sementara untuk menertibkan antrian warga. Ya biasalah namanya itu kan. Gimana ya namanya orang banyak susah. Ya kan? Tapi Pak, antri sempat dihentikan Pak ya? Ya bersyukurlah. Soalnya kita kan keadaan lagi, jadi gimana ya, lagi katakanlah susah lah gitu kan. Ya alhamdulillah lah ada bantuan ini lebih kita apa ya maksudnya ada buat ke ininya seharian lah. Pemerintah rutin memberikan dana bantuan sosial tunai untuk warga terdampak COVID-19 yang harapannya dicairkan secara tertib dengan menerapkan protokol kesehatan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Diduga mengantuk dan kelelahan saat mengemudi, sebuah truk menabrak tiang listrik dan sebuah warung kelontong di ruas Jalan Kasablanka Raya. Akibatnya pengemudi dan penjaga warung terluka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Truk box ini ringsek pada bagian depan setelah menghantam warung kelontong dan tiang listrik di Jalan Kasablanka Raya, Jakarta Selatan. Kencangnya hantaman juga membuat tembok hancur. Diduga peristiwa ini terjadi karena sang pengemudi kelelahan saat berkendara. Pengemudi truk mengatakan dia tengah melaju dari kawasan Kebon Nanas menuju Tanah Abang saat melintas di kawasan Kasablanka. Tiba-tiba tak sadarkan diri hingga akhirnya truk oleng dan menabrak tiang listrik serta warung. Akibat kecelakaan ini, 2 orang terluka dan segera dibawa ke rumah sakit. Sementara itu di Pasuruan, Jawa Timur, seorang pengendara sepeda meninggal dunia setelah tertabrak truk di ruas Jalan Gudang Garam, Kecamatan Gempol. Menurut saksi mata, kecelakaan terjadi saat korban bernama Sutrisno, warga Kedung Doro, Surabaya, berusaha menyalip truk tronton. Namun jalan yang berlubang membuat sepedanya oleng hingga kecelakaan tak bisa dihindari. Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Kecamatan Gempol, sementara sopir truk diamankan ke pos lantas Gempol untuk dimintai keterangan.